Di sini saya akan menjelaskan awal mula Orde Baru. Orde Baru lahir dari runtuhnya Orde Lama setelah terjadinya peristiwa G30S PKI. Krisis ekonomi dan ketidakpuasan rakyat, berakhirnya Orde Lama ditandai dengan dikeluarkannya Super Semar pada 11 Maret 1966 yang memberikan mandat kepada Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan akhirnya secara resmi diganti oleh Soeharto sebagai presiden pada tahun 1967. Transisi kekuasaan, Super Semar menjadi tonggak lahirnya Orde Baru karena memberikan kewenangan penuh kepada Soeharto untuk bertindak. Kekuasaan akhirnya beralih secara resmi dari Soekarno ke Soeharto melalui Sidang Istimewa MPRS pada Maret 1967. Janji Orde Baru, era baru ini diawali dengan janji untuk mengembalikan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai pemerintahan Soeharto. Sejak saat itu, Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun, dengan masa pemerintahan yang secara umum berfokus pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Latar belakang yang memicu Orde Baru. Pemberontakan G30S PKI. Peristiwa pemberontakan ini menyebabkan gejolak politik dan memicu ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah Soeharto. Demikian seperti dikutip dari Kumparan dan Wikipedia. Tuntutan Tritura, gerakan mahasiswa yang dikenal sebagai Tritura. Tuntutan rakyat menuntut 3 hal utama, yaitu pemberontakan kabinet, Debikora, penurunan harga kebutuhan pokok, dan pembubaran Partai Komunis Indonesia. Komunis ekonomi yang memburuk, stabilitas ekonomi yang tidak kondisi ekonomi yang memburuk, stabilitas ekonomi yang tidak stabil. Saat itu juga menjadi pemicu ketidakpuasan rakyat. Tonggak lahirnya Orde Baru, Super Semar. Dalam Super Semar, Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk melakukan berbagai tindakan guna mengembalikan keamanan dan ketertiban, yang menjadi landas hukum kekuasaan Orde Baru. Pengambil ahlian kekuasaan setelah menerima Super Semar. Soeharto mengambil alih kekuasaan dan perlahan-lahan membangun tatanan baru yang secara resmi dikenal sebagai Orde Baru. Kesimpulan masa Orde Baru adalah sebuah pertukaran antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dan dengan kebebasan politik dan hak asasi manusia. Meski berhasil membawa Indonesia menjadi macan asasi dalam hal ekonomi, warisan otoritarisme, KKN, dan pelanggaran HAM menjadi penyebab utama kejatuhannya dan menjadi bebas secara yang harus diatasi dalam era reformasi.